Nama beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh Al-Muttaqin At-Thiqah Al-Faqih Al-Mujahid Syekhul Hanabilah. Ini disebutkan dulu belum namanya ya. Beliau adalah seorang imam yang hafidh. Hafidh berarti ahlul hadis. Masya Allah. Hadil kitab. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ini dia kitabnya. Nah, jadi beliau adalah seorang yang hafidh. Atau hafidh berarti dia banyak hafal hadis. Sebut al-hafidh ini adalah bagi ulama-ulama hadis, penghafal hadis. Ya. Al-muttaqin yang bertakwa. Ya. As-siqah berarti orangnya siqah di atas sunnah. Al-faqih berarti dia seorang yang dalam agamanya. Al-mujahid seorang yang bersungguh-sungguh mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Al-mujahid fisabilillah, bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Hanabilah wa kabiruhum fi asrihi. Ya, dia adalah seorang pembesar madhab Hanabilah, madhab Hambali, dan pembesar-pembesar madhab masuk beliau di zamannya ya. Namanya adalah Abu Muhammad Al-Hasan ibnu Ali ibnu Khalaf Al-Barbahari ya. Namanya Abu Hasan, tentunya ini kunyahnya, panggilan dia. Namanya aslinya Al-Hasan ibnu Ali ya, panggilannya Abu Hasan. Abu Hasan, Abu Muhammad Al-Hasan ibnu Ali ibnu Khalaf Al-Barbahari. Nama Barbahari ini Hotel Iman adalah hiyal adwiyatul lati tujlabu minal hindi, yaitu Barbahari ini sebuah nama adwiyah, obat-obatan ya, yang didatangkan dari India, yang berasal dari India. Jadi penisbatan Al-Barbahari yang disematkan kepada beliau ini bukan nama marga beliau, biasanya kan marga ya, atau juga bukan daripada kaum beliau, atau bukan pula tempat kelahiran atau beliau dibesarkan, tapi kunyahnya ini adalah obat-obatan yang didatangkan dari India ya. Orang bisa saja ya, Masya Allah ya, ada ulama penisbatannya dari ke obat-obatan seperti Al-Barbahari, ada tempat kelahirannya, ada tempat dia dibesarkan, ada tempat di mana dia tidak berdakwah, dan seterusnya ya. Jadi kita tahu bahwa nama beliau siapa? Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari. Barbahari itu adalah salah satu apa? Nama obatan yang didatangkan dari India. Quri'atul iman yang dari Allah Subhanahu wa taala, Syekh dilahirkan ya pada tahun 253 Hijriah. Ulida sanata ya mi'ataini salasah wa khamsina hijratan fi khilafatil Mu'tazibillah, pada khilafan Mu'tazibillah Muhammad bin Khalifah Al-Mutawakkil ya. Ini pada pemerintahan tentunya setelah pemerintahan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, jauh daripada itu ya. Yang jelas secara tidak ada satu sumber pun atau rujukan yang kita dapatkan kelahiran beliau di mana, pertemuan beliau di mana ya, tempatnya ya. Hanya saja beliau dilahirkan nampak di Baghdad ya, di mana? Dilahirkan di Baghdad ya. Dan ini tadi disebutkan pada pemerintahan ya Al-Mu'tazibillah Muhammad bin Khalifah Al-Mutawakkil ya. Dan beliau ini termasuk
ya orang-orang atau beliau banyak berguru kepada apa murid-murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Banyak penimba ilmu daripada mereka, ya. Dan tentunya yang mereka berasal dari Baghdad, karena Imam Ahmad bin Hanbal berada di Baghdad, ya, berada di Irak, ya. Dan Baghdad adalah merupakan apa? Kota, ibu kota daripada negeri Irak, ya. Dikatakan oleh Syekh Al-Qahtani di sini, Imam Barbahari itu bersahabat erat dengan beberapa sahabat Imam Ahmad rahimahullah. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Muhammad Abu Bakar Al-Mawarzi. Ya, sini disebut oleh Syekh Fauzan, disebutkan, ya, di sini disebutkan waqad sahiba al-Imam Barbahari jama'atan min ashabi Imam Ahli Sunnah. Sungguh telah bersahabat Imam Barbahari ini dengan sekelompok, ya, dari murid-murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal, murid-murid Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Ahmad bin Hanbal, ya. Wa akhadha ilma anhum, dan Imam Barbahari mengambil ilmu dari murid-murid beliau Imam Hanbal, ya, dan memiliki pengaruh yang sangat besar dari karismatik ulama-ulama Hanbali, ya. Dan tadi disebutkan di antaranya adalah, ya, maka kita sebutkan fanasha'a al-Imam Barbahari fi tilkal bai'a al-muttarriba siyasiyan. Imam Barbahari rahimahullah taala dilahirkan di dalam lingkungan yang politik sedang goncang. Politik negeri itu sedang runyam, ya. Mustahiratan ilmiyan haitsu kana ahlus sunnah muntashiruna fil bilad. Dan beliau juga dilahirkan dalam, selain kondisi politik seperti itu, tetapi dalam kondisi ilmu, di mana ilmu banyak tersebar di situ, di negeri tersebut, ya, karena dakwah murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal. Wa asara Imam Barbahari jam'an min a'immatil misal al-Imam Ibnu Majah al-Qajwini, dan beliau banyak berkumpul atau bermulazamah, berguru dengan pembesar-pembesar daripada madhab Imam Ahmad, di antaranya Al-Imam Ibnu Majah Al-Qazwini, Abi Dawud As-Sajastani di antaranya. Siapa Abu Dawud As-Sajastani? Sahibul Sunan. Siapa Sahibul Sunan? Itu hadis Sunan Abi Dawud. Yang pengarang Sunan Abu Dawud adalah ini, namanya siapa? Abi Dawud As-Sajastani, Sahibus Sunan. Wal Hanbal Ibnu Ishaq, ya, guru beliau di antaranya. Wal Imam Abu Bakar Al-Muraddi, wa Ishaq Ibnu Ibrahim Al-Hani, wa Abu Bakar Al-Khalal, wa Ibnu Qutaibah, ya, Aidan Nawari, wa ghairihim la'imah, dan lain-lain daripada pembesar-besar madhab Imam Ahmad, ya. Ini kondisi Imam Barbahari sejak dia dilahirkan dan dibesarkan dalam kondisi politik yang seperti itu, tetapi bersyukurnya saat itu banyak ulama-ulama Ahlus Sunnah, ya. Kemudian suyuhu wa talabul ilmi, ya, syekh beliau, dan beliau dalam menuntut ilmu beliau bagaimana, ya. Laqad kana al-Imam Barbahari rahimahullah mubarrizan fi talab al-ilmi wa harisan ala tahsilihi. Di mana Imam Barbahari ini adalah orang yang sangat nampak di dalam ilmunya, di dalam kesungguhannya dalam mencari ilmu, dan sangat kuat sekali keinginannya untuk mencapai suatu bidang keilmuan. Haitsu talaqal ilma ala jama'ati min kibari ashabi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Di mana buktinya adalah beliau ini banyak berguru dan menghatamkan dalam perguruannya, dalam cari ilmunya kepada pembesar-pembesar, ya, madhab Ahmad bin Hanbal, pada murid-murid beliau. Jadi Imam Barbahari ini berguru kepada murid-murid Al-Imam
Ahmad bin Hanbal karena dia tidak berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal, generasi yang berbeda, ya. Nah, beliau berguru ke Pulan lama banyak, kemudian pindah. Jadi pindah-pindahnya beliau banyak berguru bukan sekedar kenal doang. Kalau kita kan, kamu pernah belajar sama siapa? Pernah sama Ustaz puluhan, banyak sebutan ustadznya, tapi nggak ada yang nyangkol ilmunya. Kenapa? Cuma sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Pernah mondok di mana? Oh, banyak saya. Mondok di tempat di anu banyak mondoknya, singgah doang. Ini enggak, tapi apa namanya? Talaqal ilma, mendapatkan ilmu dari berbagai macam pembesar-pembesar madhab Ahmad bin Hanbal. Ini menunjukkan bagaimana keseriusan beliau, kesungguhan beliau dalam mencari ilmu, ya. Di antaranya adalah Ahmad bin Muhammad ibnu Hajjaj Abu Bakar al-Muraddi. Ya, ini adalah seorang imam yang memiliki suri teladan yang bagus, seorang faqih, seorang muhaddis, ya, di Baghdad. Nah, beliau belajar, ini ahlinya hadis, dia belajar sama beliau, ya. Dia juga termasuk pembesar Imam Ahmad. Yang kedua, Sahal ibnu Abdullah ibnu Yunus al-Tusturi, terkenal dengan sebutan Abu Muhammad. Ya, dia seorang al-imam Abi Zaid, seorang imam yang ahli ibadah dan zuhud. Kalau tadi Imam Ahmad bin Muhammad seorang ahli hadis dan faqih. Kalau yang Sahal ibnu Abdullah ini seorang imam yang zuhud, dia belajar kezuhudan, belajar menjadi seorang ahli ibadah sama beliau. Kemudian Al-Fatah ibnu Syurkhub ahadul ubadul zuhad, satu imam yang ahli ibadah dan zuhud, ya. Beliau juga bermadhab Hambali, ya. Dan banyak yang lainnya tentunya, apa namanya, guru-guru beliau, dan semuanya adalah pembesar-pembesar madhab Imam Ahmad. Makanatuhu al-ilmiyah, bagaimana keilmuan beliau rahimahullah ta'ala. Laqad kana al-Imam Barbahari rahimahullahu imaman muhiban. Di mana Imam Barbahari ini adalah seorang imam yang memiliki kewibawaan yang sangat besar. Ya, qaulan bil haq. Ucapannya selalu benar. Artinya dia ucapannya selalu berpegang teguh dengan kebenaran. Da'iyatan lis-sunnati wattiba'il athar. Beliau adalah seorang dai yang menyuruh kepada sunnah dan mengikuti athar. Arifan lil madhabi usulan wa furu'an. Beliau adalah seorang ulama yang mengetahui madhab secara usulnya dan cabang-cabangnya. Lau sittu 'inda sultani wa jalalah. Dia memiliki pengaruh yang tinggi kepada kekuasaan, ya. Wa kana syadidan ala ahli bid'ah wal ahwa, dan beliau ini termasuk ulama yang sangat keras kepada ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Sangat keras sekali, ya. Munabidan lahum bil yadi wal lisan, senantiasa munabadah artinya melawan mereka dengan tangannya atau dengan lisannya, ya. Wa kana majlisuhu amiran bi hilaqatil hadis wal asar wal fiqh, dan majelis-majelis beliau yang beliau ajarkan ke murid-muridnya ini senantiasa ramai dengan ilmu hadis, ilmu athar, fikih, ya. Yahduruna al-katsiru min a'immatil hadis wal fikih, yang banyak dihadiri oleh ulama-ulama hadis, ulama-ulama fikih di zamannya, ya. Qala Abu Abdullah al-Faqih, berkata Abu Abdullah al-Faqih, idza ra'aita al-Baghdadiyya yuhibbu Abul Hasan ibn al-Bashar wa Aba Muhammadin al-Barbahari fa'lam annahu sahibus sunnah. Berkata Abu Abdullah, seorang faqih Abu Abdullah, beliau mengatakan, apabila engkau melihat di Baghdad, apabila engkau di Baghdad dan engkau melihat dan engkau mencintai dua nama, Abul Hasan ibnu Bashar, yang kedua Abu Muhammad al-Barbahari, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah ahlu sunnah, ya. Kalau ada di Baghdad kemudian dia mengenal dan mengetahui dan mencintai kedua nama, yang pertama Abul Hasan ibnu Bashar atau Aba Muhammad, ya, al-Barbahari, maka ketahuilah dia adalah seorang ahlu sunnah. Jadi salah satu nama yang mencirikan orang ahlu sunnah pada saat itu adalah dia mencintai siapa? Al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, ya.
Wa mimma yadullu ala uluwi makanatihi, dan juga yang menunjukkan ketinggian kedudukan beliau rahimahullah taala, maqalahu tilmiduhu Ibnu Battah rahimahullah, apa yang pernah dikatakan oleh murid beliau Al-Imam Ibnu Battah. Terkenal ya, antum pernah dengar namanya Imam Ibnu Battah? Beliau salah satu murid Al-Imam Barbahari rahimahullah taala. Beliaulah yang mensyarah kitab Ibanah an Usul Diyana li Abil Hasan Al-Asy'ari. Beliau yang menulis kitab mensyarah menerangkan Al-Ibana Usul Diyana punya Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Sami'tuhu yani Al-Barbahari, aku mendengar Al-Imam Barbahari rahimahullah taala lama ukhrijal hujjaj. Imam Barbahari rahimahullah taala pernah berkata, menyeru kepada kaum muslimin pada saat musim haji, ketika musim haji itu banyak perampokan yang dibuat oleh orang-orang Rafidah. Ya. Di pada masa itu musim haji terjadi kemelut yang begitu dahsyat ya oleh orang-orang Rafidah. Ya, dari dulu sampai sekarang memang begitu kondisi orang Rafidah, senantiasa bagaimana ingin merusak peribadatan kaum muslimin. Ya. Beliau berkata, ya kaum, in kana yahtaju ila muawanati bi mi'ati alfi dinarin wa mi'ati alfi dinarin khamsa marrat awantuhu. Dia kata, wahai kaum, sebutkan kepada jamaah haji baru, wahai kaum, apabila engkau membutuhkan kepadaku bantuan 100.000 dinar, 5 kali sebutkan, apakah engkau membutuhkan 100.000 dinar, 100.000 dinar sampai 5 kali, awantuhu, pasti aku akan membantu kamu, memberikan kepadamu. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Murah dan dermawannya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Selain dia adalah ahlu hadis, selain dia ahlu ilmi, istiqah, ahlu sunnah, itiba'u ala sunnah, beliau juga seorang yang dermawan. Ya, orang yang dermawan, memberikan hartanya kepada kaum muslimin. Mi'ah di alfa dinar berapa duit itu? 100.000 dinar. Masya Allah. Nggak tahu berapa duit ini ya. Dia ya mau memberikannya sampai 5 kali. Ini dikatakan Al-Imam Battah rahimahullah ta'ala. Qala Iwatah, kemudian Battah berkata berikutnya, lau aradaha hasalaha minan nas. Ya, artinya lau aradaha hasalaha minan nas. Ini kalau manusia menginginkan itu, dia akan diberikan. Ya, berjumpa dengan manusia akan berikan. Ini juga menunjukkan beliau memiliki harta. Ya, memiliki harta, dan beliau juga ingin dermawan dengan hartanya. Ya. Kemudian zuhduhu wa wara'uhu, bagaimana zuhudnya Imam Barbahari dan wara'nya Imam Barbahari rahimahullah ta'ala. Laqad urifa Imam Barbahari bi zuhdi wal wara'. Imam Barbahari ini terkenal dengan kezuhudannya dan waraknya. Kalau zuhud dan wara' bedanya apa? Sudah terkumpul 2 sifat mulia bagi seorang hamba, al-wara' wal zuhud. Ini ketinggian ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat takwa darajah. Takwa itu memiliki derajat yang beda-beda. Makanya Allah katakan apa? Inna akramakum indallahi apa? Atqakum, bukan taqwahum. Allah tidak mengatakan inna akramakum indallahi taqwahum, tidak. Tapi Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Mana atqa? Afdal. Mana afdal? Akbar, mana akbar? Lebih besar. Afdal lebih utama. Ada atqa lebih takwa. Iya kan? Iya, terjemahnya dalam bahasa kita, Pak. Orang yang paling dekat dengan sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka di sini di antara ketinggian derajat takwa seorang adalah sifatnya atau memiliki sifat apa? Zuhud wal wara. Zuhud wal wara. Kalau wara itu apa? Seorang meninggalkan perkara yang haram dan syubhat di dalam kehidupannya, baik makanan, minuman terutama, dan perbuatannya dia tinggalkan, ya, perkara yang haram dan syubhat, dan dia hati-hati dalam perkara tersebut. Ya. Jadi ketika dia makan, dia harus benar-benar yakin kalau perkara itu halal, atau yakin tidak ada unsur yang mengharamkannya, tidak ada unsur yang syubhat, dijaga betul. Ini orang wara. Tapi kalau zuhud di atas itu, di atasnya wara,
Seorang yang meninggalkan dunia, yang bermanfaat dunia bagi dunianya, tapi meninggalkan karena tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Bisa jadi ini perkara halal baginya dan tidak ada unsur yang mengharamkan atau syubhat, tapi ditinggalkan karena apa? Tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Maka ini menunjukkan apa? Zuhud. Tapi orang yang zuhud bukan berarti orang yang pakaiannya lusuh, kumal, bukan begitu. Ya, ini menyelisihi akhlak Nabi sallallahu. Tidak ada yang lebih zuhud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Baju kusut indah enggak? Enggak. Ya. Nah, maka daripada ikhwatal iman, tempatkanlah pada tempatnya, ya. Atau kalau lihat orang Saudi zuhud juga masih punya mobil. Orang Saudi kalau zuhud masih punya mobil, ya. Tergantung keperluannya. Nah, wa mimma yadullu ala hadza ma dzakarahu Abul Hasan Ibnu Bashar, dan yang menunjukkan ketinggian, menunjukkan kezuhudan dan kewaraan beliau adalah apa yang dikatakan oleh Abu Hasan bin Bashar. Tadi siapa Abu Hasan bin Bashar? Salah satu ulama yang apabila seorang mencintainya adalah menunjukkan dia ahlu sunnah. Ya, kan dua nama tadi, ya, Imam Barbahari dan Abu Hasan bin Bashar. Qala tanazzaha al-Barbahari min mirasi abihi an 70 alfa dirhamin. Jadi beliau artinya gini. Tanazzaha al-Barbahari. Barbahari rahimahullah taala melepaskan miras abihi, melepaskan warisan dari bapaknya an 70 alfa dirham, sebesar 70 berapa? 70 alfa ribu, 70.000 dirham. Jadi Imam Barbahari ini hidup dalam keadaan kecukupan karena bapaknya orang yang kaya, memiliki harta. Dan ketika beliau mendapatkan miras di bagian barisan dari bapaknya, dia melepaskan harta warisannya dari bapaknya itu sebesar berapa? 70 alfa dirham, 70.000 dirham. Ini menunjukkan apa? Kezuhudan beliau, ya. Yang kezuhudan beliau, dia tidak butuh harta yang banyak, harta itu dia gunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Luar biasa, ya. Berapa? Hitung-hitung aja lah, ya. Berapa ini? Kita nggak paham ini. Dirham, dinar. Sekarang berapa duit, ya? Waqala Ibnu Abi Ya'la, kana lil Barbahari mujahidat wa muqamatu fid din katsira. Di mana Imam Barbahari ini, kata Ibnu Abi Ya'la, ada seorang mujahid, ya, orang yang sungguh-sungguh dan pemberani di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa muqamatu fid din, dan orang yang senantiasa berdakwah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di banyak tempat, dalam banyak kondisi. Berani beliau. Barbahari terkenal dengan keberaniannya menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian disebutkan talamiduhu al-Imam Barbahari. Bagaimana murid-murid al-Imam Barbahari? Laqad ahada al-ilma an hadal imam adadun kabirun min tulab. Banyak yang mengambil ilmu dari Imam Barbahari ini, ya, dari pelajar-pelajar ilmu, dan banyak mengambil manfaat dari pelajaran yang diajarkan beliau rahimahullah taala. Di antaranya adalah al-Imam al-Qudwa al-Faqih Abu Abdullah Ubaidillah Ibnu Muhammad al-Ukbari. Karena ada, kita sana namanya ada al-Imam al-Ukbari, ya. Inilah beliau terkenal dengan nama al-Imam Ubatah. Ya, Ubatah ada satu murid yang terkenal, ya, berguru pada Imam Barbahari. Kemudian al-Imam al-Wa'id al-Kabir Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Ismail al-Baghdadi Abul Husain Ibnu Sam'un. Kemudian Ahmad bin Kamil Ibnu Khalaf Ibnu Syajara Abu Bakar al-Qadi. Ya, al-Qadi berarti dia seorang hakim. Imam Faqih al-Husain Ibnu Abdullah al-Baghdadi al-Hambali Abu Ali an-Najjad as-Saghir. Ya, dan seterusnya banyak sebutkan, ya. Nah, kemudian yang di sini ada sebutkan Muhammad ibnu Ahmad ibnu Saleh ibnu Imam Ahmad bin Hanbal. Juga anaknya cucunya Ahmad bin Hanbal belajar sama beliau.
Namanya Muhammad bin Ahmad bin Saleh ibnu Ahmad bin Hambal. Cucunya Imam Ahmad sendiri belajar kepada Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, ya. Oleh Fatalion disebutkan mihnatuhu wa watuhu, ujian dan kematian beliau. Berkata Abi Ya'la, wa kanat lil Barbahari mujahidat wa muqatat fid din katsira wa kana mukhallifuna yaghiduna qalba sultani alaih. Beliau adalah seorang yang sungguh-sungguh menegakkan agama Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan, dan tentunya banyak orang-orang yang tidak menyukai beliau. Banyak orang-orang yang menyelisih beliau, yang membisikkan, mengadukan tentang Barbahari ini kepada penguasa setempat. Biasalah ya, kalau kita pun demikian kan. Kalau ada kita menegakkan sunnah kepada masyarakat, ada orang-orang yang tidak suka. Yang masalahnya orang yang tidak suka ini mengadukan hal ini kepada penguasa dengan cerita-cerita tambah-tambahan, kedustaan dan sebagainya. Biasa dari zaman dulu sampai sekarang. Ya. Tapi sanati 21 wa 300 min khilafatil Qahir wazirihi Ibnu Mulqah, ya, pada tahun 21, ya, 21 wasallam, pada tahun 321 Hijriah, pada saat khilafah Al-Qahir, dan pada saat itu menterinya, waziru, salah satu menterinya adalah Ibnu Muqlah, ya, taqaddama bil qabdi ala Barbahari fastatar. Ini pernah menangkap Al-Imam Barbahari. Oleh Imam Barbahari sembunyi, ya. Jadi ketika dicari oleh menteri daripada Al-Qahir ini, Al-Imam Barbahari dicarilah. Kemudian beliau fastatara, bersembunyi, ya. Wa qabida ala jama'ati min kibari ashabi. Nah, ketika enggak ketemu Imam Barbaharinya dalam persembunyian, maka ditangkapi teman-teman Imam Barbahari. Gitu kan. Kalau enggak dapat rotan, akar pun jadilah. Ya. Teman-temannya dia apa? Ditangkepin gitu. Wa humilu ila al-Basra wa aqballahu ta'ala wa humilu ila al-Basrah. Kemudian teman-temannya ini dibawa ke Basrah. Tentunya di situ ada intimidasi, penyiksaan dan sebagainya. Wa aqballahu ta'ala Ibnu Mulaqah ala fi'lihi dzalika bi an ashata alaihi al-Qahir wa kharaba Ibnu Mulaqah. Itu Muqlah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum Ibnu Muqlah ini, menterinya, atas perbuatan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Imam Barbahari, dengan Allah mendatangkan kemurkaan dari rajanya Al-Qahir kepadanya, dan akhirnya larilah, ya, kaburlah Ibnu Muqlah ini. Wa azalahu al-Qahir an waziratihi wa taraha fi darihi nar. Kemudian Qahir merintahkan membakar rumah menterinya itu, mantan menterinya itu, ya. Kemudian wa qubidu 'ala al-Qahir billahi yaumal arba' li sitti min syahri Jumadiyal akhir sanata 22 wa 300. Kemudian Al-Qahir rajanya itu menangkap Al-Imam Barbahari rahimahullah ta'ala pada hari Rabu, pada tanggal 6 bulan Jumadil akhir tahun 22 wa 322. Oh, kalau tadi 221, setahun berikutnya, ya, setahun berikutnya apa? Rajanya itu menangkap Imam Barbahari yang persembunyian. Wa hubisa wa khuli'a wa sulimat ainahu min hadal yaum hatta salata jami'an. Ketika itu Imam Barbahari ditangkap di hadapan raja, kemudian disiksa dan dibutakan kedua matanya. Subhanallah. Ya, dibutakan dua matanya dengan besi panas, ya. Bagaimana seorang berpegang teguh dengan sunnah sampai kehilangan dua matanya, ya. Rajanya ini raja kufur, raja Islam. Raja kaum muslimin, ya. Pak Umi, maka dia menjadi buta ketika itu. Summa tafadallahu ta'ala wa ada Barbahari ila hismatihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada Barbahari dan mengembalikan kondisi beliau, kesehatan beliau. Wazadat hatta innahu lamma tufiya Abu Abdullah
Ibu Arafah al-Ma'ruf Pipin Tawai, ya. Ini sampai disebutkan singkat ceritanya, langsung sampai akhirnya kepada kematian Al-Imam Barbahari rahimahullahu taala, ya. Di sini tapi tidak lengkap, ada di sini disebutkan kematian beliau, ya. Imam Barbahari ini kita katakan tadi imam yang lahir dari orang yang berkecukupan, ya kan? Belajar ilmu, dermawan, artinya dia membagi-bagikan hartanya kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Tapi bagaimana ketika beliau meninggal ikhwatal iman, ya? Ini berkata Syekh Ar-Radadi hafizahullah taala menurut perkataan Ibu Abi Ya'la, salah satu murid beliau rahimahullah taala dari tabaqat Al-Hanabila, ya, ini bahasa Indonesia, telah menghayatkan kepadaku kakekku dan nenekku, keduanya berkata, dahulu Abu Muhammad Al-Barbahari bersembunyi di tempat saudara wanita Tazum yang berada di arah timur kota di suatu tempat yang bernama Darbul Hammam, Jalan Darbus Silsilah. Beliau tinggal di sana sekitar 1 bulan hingga beliau dijemput oleh ajal di tempat tersebut. Maka berkatalah saudara wanita Tuzum tersebut kepada pembantunya, Al-Barbahari telah meninggal. Carilah siapa kira-kira orang yang bisa memandikannya. Tak lama kemudian pembantunya tadi datang dengan orang yang akan memandikannya. Kemudian beliau pun dimandikan. Setelah itu pembantu tersebut mengunci seluruh pintu hingga tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Lantas ia berdiri mensalatkan jenazah Al-Imam Barbahari sendirian. Subhanallah. Bagaimana beliau meninggal? Tidak diketahui orang kecuali karena disembunyikan berapa hari, dicari terus. Ya. Ketika pemilik rumah tersebut mengintip, dia melihat ruang tersebut telah dipenuhi oleh laki-laki yang mengenakan pakaian berwarna putih dan hijau. Ketika setelah salah satu pembantu tadi tidak melihat seorang pun, wanita pemilik rumah tersebut lantas memanggilnya seraya mengatakan, ya Hizam, kamu telah membinasakanku dan saudaraku. Maka pembantu tadi menjawab, wahai nyonya, bukankah nyonya melihat sendiri apa yang telah aku lakukan? Iya, jawab si pemilik rumah. Lalu pembantu tadi berkata, ini semua kunci-kunci pintunya, semua tertutup. Maka tuan wanita berkata, kuburkan dia di rumahku. Pemiliknya mengatakan apa? Kuburkan dia Barbahari di rumahku. Dan beliau mengatakan, apabila aku mati, kuburkan aku di sisinya. Dia dalam pelarian, dia dalam persembunyian, terus mendakwakan sunnah dan dicintai oleh masyarakatnya. Subhanallah. Imam Barbahari rahimahullah taala. Sampai pemilik rumahnya apa? Mengatakan apa? Kuburkan di rumahku saja. Dan kalau aku mati, kuburkan dia di sisinya. Ini menunjukkan apa? Kecintaan kepada Imam Barbahari rahimahullah taala. Dengan demikian wahai saudara pembaca, nah udah ini selesai disebutkan. Nah ini diantara apa? Kondisi Al-Imam Barbahari rahimahullah ta'ala ketika beliau meninggal dunia, ya. Di sini waqad balagha min umri sittan wa qila sab'an wa sab'in. Di usia beliau ya, ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan sab'an wa sab'in, 77 tahun. Ya, dia mengatakan demikian khilaf para ulama tarikh tentang usia beliau, ya, ketika meninggal berapa, ya. Yang jelas Pak Ikhwatal Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekelumit biografi Al-Imam Barbahari rahimahullah taala yang terkenal. Ya, beliau sangat terkenal sekali sebagai imam Ahlus-Sunnah, sebagai imam yang sebagai pembesar mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Namun beliau tidak seperti biografi ulama yang lainnya diketahui dengan mudah, karena Barbahari ini banyak bersembunyi, ya, dari dari kekuasaan yang ada, karena banyak rongrong dakwah beliau yang mengadukan kepada penguasa pada saat itu. Nah, bagaimana seorang yang
terkenal dengan kesiqahannya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia dalam pengasingan, walaupun dia harus kehilangan kedua matanya, ya, mempertahankan apa? Mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikuti kesiqahan Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika ayamul mihnah, ketika mendapat hari-hari mendapatkan ujian. Imam Ahmad bin Hanbal ketika penguasaan Mu'tazilah pada saat itu, orang yang mengatakan Quran adalah makhluk itu harus ditangkap dan disiksa. Seluruhnya pada saat itu adalah dalam keadaan demikian. Hatta Imam Bukhari rahimahullah taala dia bermain dengan lisannya. Karena min syiddati adab. Sangat keras sekali siksaan pada saat itu. Ulama-ulama sampai ditangkap, disiksa oleh rezim Mu'tazilah pada saat itu. Ya. Sampai Imam Bukhari tanya, "Wahai Bukhari, ya, apa menurutmu? Quran makhluk atau kalamullah? Kalau makhluk kamu aman. Kalau kalamullah tangkap, siksa." Gitu ancamannya. Dan terbukti, dia sudah terbukti. Maka Imam Barbahari mengatakan demikian, "Amma lafzi fil Quran fa makhluk." Adapun ucapanku dengan Quran, maka itu adalah makhluk. Maka orang Mu'tazilah mengatakan, "Oh, ini aman nih, bersama kita ini. Aman, enggak ditangkap oleh Imam Barbahari." Imam Bukhari rahimahullah taala. Ya, ketika itu Imam Bukhari banyak dicerca oleh sebagian ulama Ahlussunnah. Padahal apa yang dikatakan Bukhari salah tidak? Tidak salah. Karena beliau mengatakan, "Adapun ucapanku, ucapan dia mengucapkan Quran makhluk bukan? Makhluk. Karena ucapan kita makhluk bukan? Makhluk. Ucapan kita ini, kita dan ucapan kita dan hati kita, pikiran makhluk bagi Allah. Makhluk karena yang menciptakannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan dia ngucapin Quran ya makhluk ucapan saya." Tetapi di sini ada apa? Kenapa Bukhari sampai mengatakan demikian? Karena untuk menyelamatkan diri, karena beratnya apa? Beratnya siksaan yang ada di situ. Tetapi yang tampil beda adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal tampil beda. Dia mengatakan Al-Quran kalamullah munazzalan ghairu makhluk. Kalau Al-Quran adalah kalam Allah, turun bukan makhluk. Tangkap sampai dikelilingkan kan Imam Ahmad, Masya Allah, sampai dipukul, sampai didera, dipenjara, ya. Makanya kalau ulama mengatakan abraju ulama Ahlus Sunnah huwa al-Imam Ahmad bin Hanbal. Apa abraju? Abraju itu apa? Kalau dikatakan Imam Ahlus Sunnah, maka Ahmad bin Hanbal. Abraju itu ciri atau paling menonjol di antara ulama Ahlus Sunnah adalah Ahmad bin Hanbal. Kalau tidak ada Ahmad bin Hanbal, maka sudah enggak ada Ahlus Sunnah ini. Karena pada saat itu orang samit, orang diam. Ya, Ahmad bin Hanbal terang-terangan mengatakan Al-Quran kalamullah munazzalan ghairu makhluk. Begitulah Al-Imam Barbahari rahimahullah taala berpegang teguh dengan ulama madhab beliau Ahmad bin Hanbal, dan kebetulan beliau berguru langsung dengan murid-murid Ahmad bin Hanbal. Bagaimana keteguhan beliau di atas sunnah yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham, memberikan rahmat dan kekuasaannya kepada kita untuk kita dimudahkan berpegang teguh dengan sunnah yang mulia, walaupun mungkin resikonya sebagaimana didapatkan Al-Imam Barbahari rahimahullah taala. Ya, yang jelas ikhwatal iman, kalau kita menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan kecintaan sang penguasa alam dan akan mendatangkan kecintaan orang-orang, mendatangkan kecintaan manusia. Sebagai manusia membencinya, sebagian besar manusia akan mencintainya. Ya, ini sekelumit tentang bagaimana keilmuan beliau, berguru sama siapa, bagaimana muridnya, kezuhudan, kewaraan, ya keteguhan beliau di atas sunnah, dan ujian-ujian beliau. Ini sudah kita sampaikan secara singkat. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita dalam mempelajari ucapan-ucapan beliau, ya, agar kita bisa mencintai beliau rahimahullah taala. Nanti minggu depan kita akan buat muqaddimah kitab ini. Kita kan baru menyebutkan sekarang biografi singkat Al-Imam Barbahari rahimahullah taala. Insyaallah minggu depan kita akan terangkan muqaddimah kitab ini. Kenapa disebut Syarhus Sunnah?
Kalau syarhu kan biasanya apa? Menjelaskan. Ada usul salasa, syarhu usul salasa. Ada kitab tauhid, syarhu kitab tauhid. Gitu kan misalnya ya. Nah, ini disebut syarhu sunnah. Apa yang maksud syarhu?